Waktu gue kena framing di media sosial aja gue diem. Kayaknya itu melawan itu gak worth it. Lebih bagus gue diem. Nah tapi dengan gue diem ternyata banyak followers yang mengikuti gue malah makin solid. Karena dia lihat, oh Theo ternyata gak bacot doang ya. Ketika krisisnya datang, ketika dia kena hantam beneran, dia walk the talk nih. Sepanjang hidup gue tuh gue fokusnya lebih ke mengenali diri sendiri. Tapi jarang banget gue berusaha know your enemy sih. Gue pribadi mau bisnis apapun, mau perjalanan sampai sekarang, gue banyakan fokus ke apa yang gue kurang, improve, do the best. Dari buku The Art of War of Sun Tzu. By Sun Tzu. By Sun Tzu. Sun Tzu tuh nama orang atau nama peperangan atau nama apa? Nggak tahu. Sering lihat tuh bukunya di Gramet Itu aja. terkenal Art of War. Banyak yang bahas. Oh, nama jenderalnya. Berarti ini Sun strategi Tzu. perang yang dulu dipakai ya. Gokil. Nah ini menarik. Jadi kita bahas strategi perang, tapi bukan perang fisik, tapi perang bisnis atau perang apa? Wah, buat Perang kehidupan apa lah ya, buat kehidupan ya. Betul. Yang pertama prinsipnya teh menang sebelum perang dimulai. Gokil. Gila, Gimana tuh? caranya? Jadi Sun Tzu pernah bilang nih, Sun Tzu ini si jenderal terbaik itu bukan yang paling jago ngelawan di medan perang, tapi yang bisa bikin kondisi di mana musuhnya udah kalah sebelum pedang dicabut. Jadi dia bikin seolah-olah kayak pasukannya dia tuh hebat banget. Suatu hal yang dramatis, suatu hal yang kayak pas kalau orang lihat dia, gua harus Jiper. ngelawan dia ya bikin jiper. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita transit ke bisnis zaman sekarang mungkin wow, ini storytellingnya kuat banget ya. Oh, network nih orang di mana-mana ya. Oh, kayaknya skillnya jago banget ya, timnya solid ya. Sampai akhirnya ketika orang pengen gue mau masuk ke bidang bisnis itu jiper dulu Gue aja. kepikiran satu brand parfum langsung. Oh iya, siapa? Dengan Apa? storytelling seperti ini. Oh iya. Karena menurut gue itu storytelling yang align sama ini. Karena gue sering lihat bahwa storytelling brand parfum itu bagus. Parfumnya itu terkenal. Ya. Sering juga ada sedikit klaim omset. Dimana omsetnya tuh gede pak. Iya. Mungkin kalau lu ngomong kayak gitu gue kepikiran kalau mau masuk ke industri parfum gue kepikiran dia. Gue Iya. bisa lawan gak ya omsetnya segede gitu. Gua Tapi tahu. bener atau enggak sorry itu saya gue gak tahu nih. Iya. Karena kan bukan perusahaan TBK yang buka laporan. Iya. Balik lagi lu mau ngeklaim omset lu berapapun bisa. Ya, story-nya kuat. Story-nya kuat banget. Tapi kalau lu mau ngomong ini Art of War. Nah gue kepikirannya itu ke situ ya. Jadi ini gak ada maksud apa-apa ya. Cuman gue kepikirnya ke sana. Jangan-jangan ini diterapkan juga. Iya. Dan tapi itu strategi yang bagus Iya. ya berarti Jadi kan. mau masuk. Wah gila dia omset udah segede gini ya. Gue cari produk lain. Gue mikir-mikir lagi. Gue mikir-mikir. Daripada gue harus ngelawan dia. Iya itu bagus. Oke. Bisa gitu. Iya, Gue langsung kepikiran kayak. Ternyata pakai ya. Kayaknya sekarang kita lagi mikir, apalagi kira-kira story yang bisa kita bangun. Oh, kita kan udah ada bapak podcast Indonesia gitu. Waduh. Itu story yang kuat banget ya, bukan storynya doang kuat, dianya kuat. Dodol. Aduh, oke. Nah, terus yang kedua prinsipnya adalah know your enemy, kenali musuh lu. Tapi sebelum itu kenalilah diri sendiri, know yourself. Oke. Karena banyak waktu itu ada kondisinya perang, biasanya banyak orang tuh cuman analisa musuhnya doang. Tapi lupa evaluasi diri. Kita kuatnya di mana? Sehingga ketika perang, kelemahan kita yang dibaca sama mereka. Jadi harus apa ya? Sebenarnya nyambung sama yang pertama. Kita dengan gimana cara kita ngebangun story yang kuat, gimana cara ngebangun skill yang kuat, itu tergantung dari kita evaluasi diri kita kan. Iya. Kira-kira kita strengthnya di mana, weaknessnya di mana. So kita mau bangun story yang seperti apa? Gila sih. Ini benar-benar bagus sih. Tapi gue pun belajar ya. Karena sepanjang hidup gue tuh gue fokusnya lebih ke mengenali diri sendiri. Tapi jarang banget gue berusaha know your enemy sih. Gue pribadi ya. Oke. Mau bisnis apapun, mau perjalanan sampai sekarang. Gue banyakan fokus ke apa yang gue kurang, improve, do the best. Oke. Tapi mungkin karena beda skala lagi kali ya. Mungkin bisnis yang skalanya udah masuk ke konglomerasi segala macam ya. Kalau nggak know your enemy lu diinjek gitu. Iya. Bahkan banyak bisnis dibeli buat dimatiin. Iya. Mau ngomong apa? Dibeli lu, bukan diinjek lu. Iya benar. Gue beli, udah. gue berhentiin. Gue cabut. Iya, karena gue cuma perlu buang duit segini, market share gue balik lagi semua. Iya benar. Ya, tapi memang ya persaingan di dunia bisnis tuh lumayan ngeri. Ya kayak zaman dulu aja kita ngobrolin tentang persaingan mie instan. Iya, siapa nggak usah ngomong Gila, gitu. kan? Dulu kita jalan Coffee Bean Stocks, akun kita hilang. Iya betul. Kita belum tahu hilangnya kenapa. Kita kira musibah. Kemarin Bad Project akunnya hilang. Iya. Setelah kita cek,
ternyata ada serangan cyber report 600 report per bulan. Iya. Siapa yang bikin? Polanya sih sama, gue nggak tahu orangnya sama nggak yang ngerjain gue. Maksud gue kita nggak pernah cari tahu kan? Iya, dan kita tidak pernah fokus ke enemy-nya. Sebenarnya kita fokusnya lebih ke diri kita. Iya, kualitas diri segala macam. Tapi ya gue nggak tahu, baik lagi mungkin ini proses hidup kali. Mungkin kalau gue pribadi ya ngelihatnya itu bukan know your enemy ya, gue tuh lebih kayak know your surroundings. Oke. Jadi gue nggak bisa mendescribe enemy atau bukan nih. Iya. Gue yang penting harus aware sama surroundings. Di sini ada apa, di sini apa, di sini apa, di sini ada apa. Karena kadang kalau nggak kayak gitu, yang kita kira allies aja bisa jadi enemies, Pak. Bingung gue. Misalnya gue udah fokus dia enemies gue. Lah kalau ternyata ini sama dia kong kali kong gimana? Iya, betul. Gue liatnya dia doang. Mungkin kalau gue pribadi gue belajarin know your surroundings sekali ya. Oke. Karena ini teman gue kapan aja bisa nusuk gue juga, gue nggak tahu ceritanya. Iya, benar juga. Kan gue harus aware. Kalau gue liatin musuh gue doang, gue tiba-tiba ditancap 2 dari belakang, gue mati juga, Pak. Iya. Kan banyak juga tuh di cerita kekaisaran dan kerajaan kayak gitu kan. Tiba-tiba yang ini kudeta misalnya. Iya, tapi gue sangat absorb dan setuju dan belajar juga untuk aware sama surroundings ya. Iya. Never know. Oke. Tapi di buku ini Teh, itu benar sebenarnya langkah yang lu lakukan. Pertama kali itu harus know yourself dulu. Jadi sebelum kenalin musuh lu, sebelum kenali mungkin surroundings lu, ya kenalin diri lu sendiri dulu. Karena itu yang dalam kontrol kita. Benar. Gitu. Benar. Dan kadang gejala-gejala pengkhianatan tuh kecium. Pasti. Kok arah pikirannya ke sini ya? Kok beda nih ya? Beda nih ya? Kok gitu loh. Biasanya kita punya hunch untuk kayak, ada apa nih? Gitu tuh. Tapi biasanya kalau kita udahlah paling gini doang, kita remehkan, biasanya kita tiba-tiba mati. Meremehkan hal kecil. Iya. Oke, yang ketiga. Choose your battles. Wih, familiar kata-katanya tuh. Iya. Choose your Kayak battles. di game apa gitu ya? Game apa ya? Jadi Sun Tzu nih pernah bilang, nggak semua pertempuran tuh harus kita lakukan sebenarnya, harus kita menangkan. Jadi kadang-kadang di hidup ada yang bukan battles kita, better kita mengalah. Oh, yang penting won the war ya? Iya, yang penting won the war. Jadi kita nggak perlu masuk ke dalam pertempuran kadang-kadang. Ya, itu gue agree. Gue selalu menerapkan sampai itu kayak setiap hal, konflik atau apapun gue selalu ngeliat ini worth it gak ya? Ah ya. Atau maksud gue lebih baik gue ngalah di sini tapi gue menang di sana yang lebih signifikan itu. Gitu. Mungkin Gua itu sering sih. praktek nyata sehari-harinya. Apalagi sama istri kan. Nah. Choose your battle itu. Iya benar. Kita harus won the war, Pak. Iya, lu mau debatin hal itu, siapa benar siapa salah, atau menyelamatkan pernikahan. Gak ada yang menang, gak ada yang ngalah itu. Yang menang kalau pernikahannya bertahan dah. Iya. Itu makanya choose your battle. Jadi ada sesuatu hal yang kayak, ya gue inget prinsip lu kayak, lu bilang semut itu gede ya, gue percaya semut itu gede. Selama gak ada signifikansi apapun ya. Iya betul. Jadi choose your battle kan. Iya lu analoginya waktu itu semut ya atau apa? Lupa gue. Iya. Kayaknya gak usah kayak gitulah. Waktu gue kena framing di media sosial aja gue diem. Iya. Ya choose your battle ya. Gue diem kan. Kayaknya itu melawan itu gak worth it. Iya. Gitu. Lebih bagus gue diem. Nah tapi dengan gue diem ternyata banyak followers yang mengikuti gue malah makin solid. Karena dia lihat, oh Theo ternyata gak bacot doang ya. Ketika krisisnya datang, ketika dia kena hantam beneran, dia walk the talk nih. Jadi battle-nya sama dia mah gue kalah. Orang gue yang dihajar terus. Tapi ternyata di hati kebanyakan followers gue mungkin gue menang. Iya. Karena gak ikut. Karena gue menjalankan apa yang menjadi nilai yang gue pegang. Mungkin gitu ya. Iya mungkin Salah satu contohnya gitu. Siap. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Yang keempat, build undefeatable position.
Gimana tuh maksudnya tuh? Gila. Kuat banget itu makanya statement. membangun posisi yang tidak terkalahkan Kalahkan, gimana? gimana, Gue harus gimana? baca dulu nih. gua takut Baca salah dulu Bill gitu. itu Bill. Ini mungkin konsep yang paling underrated katanya. Dia bilang tugas pertama seorang jenderal bukan menyerang musuh, tapi bikin dirinya sendiri undefeatable. Logikanya kayak kebalik dari kebanyakan orang mikir. Kebanyakan orang fokusnya ke offense dulu. Gimana cara expand, gimana cara grow. Padahal kalau defense lu bolong semua, offense jadi sia-sia. Oh mungkin lebih ke ini ya pertahanan diri kali. Kalau misalnya dalam keuangan, let's say kita ngomongin tentang invest. Gue invest mana ya biar kaya? Gue invest ini ya, invest ini ya. Kebayang. Tapi fondasi keuangannya jebol. Kebayang. Nggak punya dana darurat. Terus habitnya nggak kebentuk. Nah itu mungkin. Iya. yang Kalau dimaksud lawannya hidup tanpa sengaja mungkin kita lakukan berpuluh-puluh tahun ya. Karena kita fokusnya bangun pondasi kan. Iya. Amit-amit ke rumah sakit, ada insurance. Dana darurat ada. Cash flow revenue streamnya banyak. Amit-amit satu bisnis mati, hidup gak terganggu. Iya. Kita terus membangun bagaimana kita tidak kalah dengan perubahan hidup ataupun ekonomi. Kita terus membuat posisi di mana kita bisa terus berkembang dan survive dalam kondisi apapun. Karena mungkin ya, bener juga nih. Kadang mungkin musuh kita tanpa harus kita apa-apain aja mati. Iya. Betul. Karena perubahan iklim investasi, Iya. regulasi, Iya. COVID. Betul. Nggak diapa-apain aja orang mati, yang penting pas dia mati kita hidup. Jadi lebih baik fokus ke diri sendiri lagi kan ujung-ujungnya. Iya bener. Fondasi, bikin posisi yang tidak terkalahkan. Iya. Kuatkan fondasi. Iya, sedangkan kalau ada badai kita membangun di atas batu. Ih mantap. Sama mungkin konteksnya kalau ke bisnis. Gue pernah bikin konten juga tuh. Banyak pebisnis kan fokusnya ke gimana cara omsetnya gede-gedein. Gimana cara strategi baru supaya banyak klien. Iya. Ya kan omsetnya kalau bisa sekarang 10x gitu. Tapi operasionalnya jebol. Iya bener. Cash flow-nya gak bagus. Timnya tidak efisien, gak lean. Itu juga lama-lama ketika omsetnya turun, timnya udah bengkak. Abis. Itu yang terjadi sama startup. Wah kemarin, banyak, mati iya. kan. Banyak. Karena timnya tidak lean, banyak, tidak efisien. Ketika investornya cabut atau tidak dapat investment lagi, nggak bisa nge-cover. Kebayang. Gitu. Padahal karena cuma ngejarnya growth. Bener. Tapi tidak pernah evaluasi atau nyimbangin. Padahal kalau sisi kita jalanin dapurnya. dapurnya oke, growth-nya pun pelan-pelan meningkat sendiri. Karena kalau kita quality-nya bagus, word of mouth tuh selalu ada. Iya. Reference segala macam. Kayak kita agency, kayak gue pribadi jarang banget promoin agency gue sendiri. Ya Studio Akro ya teman-teman ya, creative agency gitu. Jarang banget jarang banget dipromoin ya kan. Sampai orang selalu nanya Koteo bisnisnya apa aja sih. Jarang banget gue taruh-taruh kayak gitu kan. Iya. Tapi kan kita punya klien banyak yang gede-gede nambah terus gara-gara reference dari ini, lemparan dari itu, ada yang cocok terus malah nambah, organically growing gitu. Iya. Referensi banyak dari referensi bahkan dari brand-brand gede, ya kan kita bisa dapetin. Ya itulah. Jadi bukan seberapa cepat kita, tapi seberapa lama bertahannya gitu. Anjir. Keren banget ya. Art of War, Art of War. Of Sun Tzu. Sun Tzu. Gua kira X from zero to survive. X dari nol. Semua XX gitu. XX. Aduh. Oke ini terakhir. Speed and adaptive. Wih. Jadi cepat dan adaptif. Jangan pernah underestimate kecepatan sebagai senjata strategis. Wih ini ininya. Masalahnya banyak orang tuh kebanyakan nunggu kondisi sempurna. Kayak kalau cepat dan adaptif gue nggak bisa jelasin apa-apa Mungkin karena lebih itu way of life gue. Ya, lebih ke agile kali ya maksudnya di sini tuh. Cepat dan adaptif tuh kita terapin tau Bill. Yang mana gitu tapi Semua. Ya semua sih betul. Pameran tutup, Coffee Stock shifting online jeda seminggu. Bikin agency jeda 10 hari. Betul. Cepet banget sih kita. Cepet banget. Kalau nggak survive dan berkembang terus sampai sekarang. Iya, tapi ya ini teman-teman kita bisa encourage karena kita ngelakuin nih. Jadi memang jangan nunggu sempurna. Kalau lu pikirin terus kekurangan lu akan dapat kekurangan. Dan akhirnya nggak jadi mulai. Iya, mulai dulu, bentar deh. Mulai, tapi dengan persiapan yang proper ya. Iya. Fundamental, persiapan yang fundamental lah. Iya, yang esensinya ada gitu. Iya. betul. Jangan yang penting mulai. Nggak ada isinya, ya mati juga. Iya, maksudnya gini lah, as simple as dulu kita buka creative agency kenapa? Karena kita ngeliat demand dari teman-teman kita terhadap creative agency dan kita punya fondasinya. Kita punya timnya, ini kita bikin. Klien pertama kali temen. Tapi sekarang brand-brand gede udah percaya sama kita. Ya karena itu mungkin adaptifnya. Nah baru itu kita bisa kembangin pelan-pelan. Iya, makanya. Sama. Oke,
Oh gitu. Udah cukup nih, udah beberapa poin. Wah, Gimana menurut kalian? semoga jadi berkat nih. Iya. Mari menangkan peperangan dalam Peperangan. kehidupan. Yang penting adalah yang bertahan. Karena pada dasarnya lawan kehidupan cuma kematian. Wow. Kalau lo masih epic. hidup lo belum kalah. Keren. Kalau lo masih hidup selalu ada kesempatan untuk berbenah. Jadi don't give up guys in this tough economy. Nonton Pareto. Kenapa tiba-tiba Pareto? Jangan lupa beli buku From Zero to Five. Oke, sekian segmen dari buku The Art of War. Sampai ketemu di segmen dari buku selanjutnya.